Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rumah Belajar Mat Plus. Hari ini kita akan belajar materi kimia kelas 11 tentang asam basa ya. Karena materinya cukup panjang, jadi di video yang pertama ini saya akan membahas mengenai teori asam basa dulu. Nah, di sini saya perlu kasih gambaran sedikit bahwasanya teori asam basa itu ada 3. Ada teori Arrhenius, ada teori Bronsted-Lowry, dan yang ketiga adalah teori Lewis. Oke, langsung aja kita awali pembahasan yang pertama dari teori Arrhenius ya. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa apabila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+ atau ion hidrogen. Saya beri contoh, misalkan adalah HBr. Nah, ketika saya larutkan dalam air, dia akan terurai menjadi ion H+ sama Br-. Nah, di sini terjadi pelepasan ion hidrogen. Contoh lagi adalah H2SO4. Ketika saya larutkan dalam air, dia akan terurai menjadi 2H+ sama SO4 2-. Nah, di sini juga terjadi pelepasan ion hidrogen. Sedangkan basa adalah suatu senyawa apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Saya beri contoh KOH. Ketika saya larutkan dalam air, dia menjadi ion K+ sama OH-. Jadi di sini terjadi pelepasan ion OH- atau ion hidroksida. Contoh lagi adalah MgOH 2 kali, ini salah satu obat emah ya. Ini kalau saya larutkan dalam air terurai menjadi Mg2+ sama 2 OH-. Nah, ini juga sama, terjadi pelepasan ion OH- atau ion hidroksida. Nah, di sini baik asam maupun basa itu terbagi 2, ada asam kuat dan asam lemah. Juga ada basa kuat dan basa lemah. Nah, di sini yang perlu saya tekankan, hafalkan asam-asam yang kuat dan yang lemah, demikian dengan basanya ya. Oke, contoh asam kuat, contohnya itu adalah HCl, HBr, Hi, asam iodida ini ya. Kemudian ada HNO3, ada H2SO4, ada HClO4, dan seterusnya ya. Nanti tinggal dikombinasikan dengan keterangan dari sekolah masing-masing. Untuk asam lemah, contohnya yang paling sering dipakai itu adalah asam cuka atau asam asetat, yaitu CH3COOH. Contoh yang lain adalah HF atau HCN, dan seterusnya ya. Kemudian contoh basa kuat contohnya itu adalah basa dari golongan 1A dan 2A. 1A itu kan ada litium ya, berarti LiOH, ada natrium NaOH, ada kalium KOH, ada rubidium RbOH, dan seterusnya. Sedangkan basa dari golongan 2A contohnya adalah MgOH 2 kali, kemudian CaOH 2 kali, kemudian SrOH 2 kali, dan seterusnya. Jadi ini adalah golongan 1A, ini adalah basa dari golongan 2A. Sedangkan contoh basa lemah yang paling sering dipakai adalah basa dari NH4OH ya. Oke, kita masuk teori yang kedua, yaitu teori dari Bronsted-Lowry. Jadi menurut Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton atau ion H+ pada senyawa lain. Dengan kata lain, asam adalah donor proton. Sedangkan basa adalah senyawa yang dapat menerima proton atau ion H+ dari senyawa lain. Dengan kata lain, asam adalah aseptor proton. Oke, saya beri contoh, misalkan ada CH3COOH bereaksi dengan H2SO4 membentuk CH3COOH 2+ ditambah dengan HSO4-.
Nah, di sini manakah yang menjadi asam dan basanya? Nah, cara menyelesaikannya mudah saja. Kita fokus ke salah satu senyawa ini ya, CH3COH. Kita lihat berubah menjadi CH3COH 2 kali. Jadi di sini terjadi penambahan penambahan hidrogen dari 1 menjadi 2 ya. Nah, dia memperoleh dari mana? Ya, tentu dari sebelahnya ini. Kita lihat H2SO4, kita lihat hanya berkurang 1 ya, ini 2, ini 1. Berarti ion hidrogen dari H2SO4 disumbangkan ke CH3COOH. Nah, karena dia menyumbangkan alias donor, berarti ini adalah asamnya. Maka ini otomatis menjadi basa ya, karena dia menerima proton atau akseptor proton. Nah, kalau ini sudah menjadi asam, maka pasangannya ini berubah menjadi apa yang dinamakan dengan basa konjugasi. Sedangkan basa, pasangannya yang ini akan berubah nama menjadi asam konjugasi. Nah, ini sama ini disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Jadi kalau Anda ditanya manakah pasangan asam basa konjugasinya, ya sudah 2SO4 sama HSO4-, CH3COH dan CH3COOH2+. Nah, apa itu asam konjugasi dan basa konjugasi? Oke, di sini sudah saya kasih keterangan. Jadi pada waktu asam memberikan proton, jadi asam ini memberikan proton, akan terbentuk basa konjugasi. Jadi setelah ini menyumbangkan proton akan terbentuk basa konjugasi. Sedangkan jika basa menerima proton, ini kan menerima proton ya, maka akan terbentuk apa yang dinamakan dengan asam konjugasi. Nah, disebut basa konjugasi karena bersifat basa. Basa tadi yaitu dapat menerima proton. Jadi ini basa ini dapat menerima proton, membentuk asam lagi. Jadi kalau ini menerima proton hanya naik bertambah 1 menjadi H2SO4 menjadi asam lagi. Demikian juga dengan asam konjugasi. Jadi karena bersifat asam tadi kan dapat menyumbangkan proton ya. Jadi jadi disebut asam konjugasi karena bersifat asam, yaitu dapat memberikan proton untuk membentuk basa lagi. Jadi ini kalau menyumbangkan proton maka hanya berkurang 1 kan ya. Nah, di sini membentuk basa lagi gitu ya. Contoh berikutnya misalkan HCO3- ditambah NH4+ membentuk H2CO3 ditambah NH3. Manakah pasangan asam basa konjugasinya? Kita fokus ke HCO3- ini ya. Kita lihat hanya di sini 1. Kita lihat sebelahnya menjadi H2CO3, berarti hanya bertambah, berarti dia akan memperoleh H dari NH4. Berarti yang bertindak sebagai donor adalah NH4+. Kita lihat kalau dia menyumbangkan 1 berarti ini harus jadi NH3. Lah memang kan gitu ya. Berarti ini adalah asamnya, ini adalah basanya. Kalau ini asam berarti membentuk basa konjugasi, sedangkan kalau ini basa maka pasangannya membentuk asam konjugasi. Oke, kita masuk teori yang ketiga yaitu teori Lewis. Menurut Lewis, asam adalah zat yang bertindak sebagai penerima atau akseptor pasangan elektron bebas. Sedangkan basa adalah zat yang bertindak sebagai pemberi atau donor pasangan elektron bebas. Ini kebalikannya sama teori Bronsted-Lowry ya. Jadi kalau teori Bronsted-Lowry, asam itu adalah donor proton. Tapi kalau Lewis, asam itu adalah akseptor, tapi bukan proton ya, penerima atau akseptor pasangan elektron bebas. Sedangkan basa adalah donor pasangan elektron bebas. Nah, ini saya beri contoh, misalkan BF3 sama NH3 menjadi BF3NH3, manakah asam dan manakah basanya? Nah, dalam menyelesaikan soal ini kita akan butuh ilmu di kelas 10 dulu ya mengenai ikatan kovalen. Jadi kita akan membentuk ini menjadi struktur Lewis. Jadi bisa saya gambarkan seperti ini ya.
Nah, sebagai gambarannya itu gini. Jadi ini kita lihat NH3 ini punya satu pasang elektron bebas. Nah, dia disumbangkan ke sini sehingga mereka membentuk ikatan seperti ini, BF3 NH3 ya. Jadi mereka membentuk ikatan seperti ini. Nah, kita lihat berarti yang bertindak sebagai donor pasangan elektron bebas itu adalah NH3. Berarti NH3 ini adalah basa, sedangkan ini adalah asamnya. Nah, dalam menyelesaikan soal ini ke depannya Anda harus bisa menuliskan struktur Lewisnya ya. Nah, untuk bisa menuliskan struktur Lewisnya, Anda harus hafal golongan A. Jadi itu golongan A wajib dihafalkan, nggak bisa ditawar ya, supaya nanti kimianya menjadi lebih mudah. Oke, saya akan coba menguraikan dari awal ya. Jadi apa ini artinya garis-garis ini? Jadi B ini adalah golongan 3A, berarti dia punya 3 elektron valensi. Elektron valensi itu elektron pada kulit terluar. Jadi B ini memiliki 3 bulatan ya, seperti ini. Kemudian dia membentuk ikatan dengan F. F ini adalah golongan 7A, berarti dia memiliki 7 elektron valensi. Jadi saya gambar F-nya sebanyak 3, seperti ini. Ini saya kasih bulat putih aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kayak hitam semua, nggak masalah ya. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian dia bereaksi dengan NH3. Lah, N itu golongan 5A. Berarti dia mempunyai 5 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia berikatan dengan H sebanyak 3. H itu golongan 1A, berarti dia hanya punya 1 elektron valensi. Ini tak kasih silang aja ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini kemudian 2 elektron bebas ini, sepasang elektron bebas ini disumbangkan ke sini. Jadi menurut teori Lewis atau materi kelas 10 dulu, bahwasanya ikatan itu harus membentuk duplet atau oktet ya. Kalau duplet itu ikatannya terdiri dari 2 elektron seperti ion hidrogen ini, dia stabil ya karena dia memiliki 2 elektron, ini juga, ini juga. Nah, ini tadi F-nya ini juga sama mempunyai ini memenuhi kaidah oktet ya, mempunyai 8 elektron, yang ini juga, yang ini juga. Nah, ini tadi kan belum ada nih. Jadi B ini hanya mempunyai 6 elektron. Nah, kemudian disumbang oleh N sebanyak 2 sehingga dia menjadi 8. Sedangkan N sendiri sudah 8. Berarti yang bertindak sebagai asam atau yang bertindak sebagai basa dulu ya. Jadi basa ini kan penyumbang atau donor pasangan elektron bebas ya. Berarti ini adalah basanya, otomatis ini adalah asamnya. Oke, kita selanjutnya akan membahas 11 soal yang berkaitan dengan teori asam basa ya. Soal yang pertama, di antara kelompok asam berikut yang bervalensi 2. Maksudnya bervalensi 2 itu seperti ini, H2SO4. Jadi hanya ini bervalensi 2. Asam nitrat itu adalah HNO3, berarti hanya ini 1. Berarti A itu bukan ya. Jadi asam sulfit itu adalah H2SO3. Kalau SO4 namanya asam sulfat, kalau yang sedikit namanya sulfit. Jadi ini adalah asam sulfit. Kemudian asam karbonat ini adalah H2CO3, asam asetat, asam cuka yaitu CH3COOH. Jadi ini hanya 1, yang ini 2. Berarti B bukan jawabannya. Kemudian ini ada asam nitrat tadi bukan ya, karena asam nitrat hanya ini 1. Kemudian yang D ada asam sulfat, oke, ada H2SO4. Asam sulfida itu adalah H2S dan asam karbonat tadi adalah H2CO3. Berarti ini adalah bukan, yang bervalensi 2 adalah jawabannya adalah D ya.
Kalau asam sulfat tadi ini ya, kalau asam fosfat itu adalah H3PO4, asam nitrat ini tadi ya. Oke, lanjut soal yang kedua dari larutan-larutan di bawah ini yang merupakan pasangan asam kuat dan basa lemah. Oke, ini adalah hasil adalah asam kuat ya, yang ini basa kuat karena ini golongan dari 1A ya. Ini adalah asam cuka, adalah asam lemah ya. Ini adalah basa lemah dan ini adalah basa kuat, yaitu basa dari golongan 2A. Berarti yang kuat asamnya adalah HCl dan basa lemahnya adalah NH4OH. Berarti jawabannya adalah 1 sama 4. Oke, jawabannya adalah C. Contoh soal yang ketiga dari beberapa larutan berikut ada HCl, NH3, CH3COH, HF, dan HNO3 yang termasuk larutan asam lemah adalah oke, ini adalah asam kuat ya. NH3 ini adalah basa lemah, ini basa lemah, nama lain dari NH4OH. Biasanya memang dituliskan dalam bentuk seperti ini ya. Ya, CH3COH adalah asam lemah ya. Ini asam yang sangat terkenal yaitu asam cuka. Yang ini juga ada asam lemah. Kalau ini adalah asam kuat. Oke, asam lemah berarti CH3COH sama HF. Berarti jawabannya adalah B ya. Oke, contoh soal yang keempat dari pengujian terhadap beberapa larutan dengan kertas lakmus diperoleh data sebagai berikut. Larutan yang mengandung ion OH- lebih besar daripada ion H+. Kalau ion OH- lebih besar berarti larutan ini sudah pasti bersifat basa. Jadi kalau basa merah, kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru, sedangkan biru tidak berubah alias tetap biru. Kita lihat ya, merah jadi merah berarti ini bukan, merah jadi biru, oke. Biru tetap biru, oke. Merah bukan, ini bukan ya. Merah jadi biru, oke. Biru tetap biru, oke. Berarti jawabannya adalah W sama Z. Oke, jawabannya adalah B ya. Lanjut soal yang kelima, reaksi berikut NH4 plus sama H2O menjadi H3O plus ditambah NH3. Spesies-spesies yang merupakan pasangan asam basa konjugasi adalah, oke, kita tulis dulu ya soalnya di bawah seperti ini. Kita fokus ke salah satu senyawa NH4, kita lihat sebelahnya NH3. Jadi hanya 4, sekarang hanya menjadi 3, berarti dia berkurang alias dia adalah sebagai penyumbang. H4 ini disumbangkan 1, sehingga kalau ini H2O akan berubah menjadi H3O. Kita cek, ya ternyata benar. Berarti ini adalah donor H+, kalau donor berarti dia adalah asam. Maka ini adalah basanya ya. Kalau ini asam, maka pasangannya ini menjadi basa konjugasi, sedangkan yang ini pasangannya menjadi asam basa asam konjugasi. Jadi ini adalah pasangan asam basa konjugasinya ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat jadi yang menjadi pasangannya adalah ini mungkin ya H2O sama H3O+. Oke, jawabannya adalah B. Lanjut soal yang ke-6. Ion hidrogen sulfit dapat bertindak sebagai basa dalam reaksi dengan zat lain. Pilihan persamaan reaksi yang mendukung pernyataan tersebut adalah, oke, di sini hidrogen sulfit ya. Jadi ada sulfit, ada sulfat. Kalau sulfit berarti dia pakai SO3, kalau sulfat berarti dia pakai SO4. Di sini hidrogen sulfitnya bertindak sebagai basa ya. Nah, menurut Bronsted-Lowry, basa itu adalah asektor proton ya. Jadi dia menerima proton. Jadi logikanya kalau HSO3- ini menerima proton, berarti hanya naik 1 menjadi H2SO3. Ya kita tinggal melihat aja mana H2SO3-nya. Kita lihat. Oke, jawabannya di sini ya. Yang ini kan salah semua ya. Oke, berarti langsung aja kita bisa memilih jawaban E karena ini hanya satu-satunya yang H2SO3.
Oke, berarti jawabannya adalah E ya. Contoh soal yang ketujuh, diketahui reaksi sebagai berikut yang merupakan pasangan asam basa konjugasi adalah. Oke, kita tulis dulu soalnya ya. Seperti ini, kita fokus ke salah satu saja. Ini ada H2PO4, kita lihat sebelahnya menjadi HPO4 ya. Muatannya abaikan saja ya. Ini hanya 2, ini hanya 1, berarti dia berkurang ya. Berarti yang bertindak sebagai penyumbang adalah H2PO4. Berarti ini adalah asamnya ya. Jadi ini karena dia penyumbang, berarti ini adalah asamnya. Otomatis yang ini adalah basa. Ingat basa tadi adalah aseptor, berarti dia penerima, maka H2O. Kalau dia menerima 1, maka menjadi H3O+ gini ya. Oke, karena ini H2PO4 adalah asam, maka pasangannya ini disebut dengan basa konjugasi. Sedangkan H2O karena ini basa, maka pasangannya disebut dengan asam konjugasi. Oke, yang menjadi pasangan asam basa konjugasi adalah yang ini sama yang ini ya. Berarti kita lihat ini bukan ya. Jadi H2PO4 sama HPO42- ini juga bukan. Ini bukan. Kita lihat H2PO4. Oke, jawabannya berarti adalah E ya. Oke, lanjut contoh soal yang ke-8. Di bawah ini adalah asam menurut Bronsted-Lowry kecuali. Oke, kita lihat di sini adalah manakah yang asam ya. Menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah donor proton, donor ion H+. Kalau dia mau bertindak sebagai pendonor, berarti dia harus punya stok minimal 1 hidrogen. Ya. Kita lihat H ini punya H sebanyak 4, berarti dia bisa menyumbang ion hidrogen. H2O juga punya 2, berarti dia bisa menyumbang. CO3 nggak punya hidrogen, apa yang disumbangkan, apa yang didonorkan? Berarti kita bisa memilih, jawabannya adalah C ya. Ini yang D sama yang E juga punya atom hidrogen. Berarti dia bisa bertindak sebagai asam. Oke, soal yang ke-9, asam konjugasi dari H2PO4. Oke, saya tuliskan reaksinya dulu ya. Jadi asam konjugasi itu tempatnya di sebelah kanan, jadi ini adalah H2PO4-. Nah, karena ini adalah asam konjugasi, maka otomatis ini adalah basa ya. Nah, sekarang definisi asam tadi adalah dia adalah pendonor ya. Jadi dia adalah pendonor. Ya sudah, berarti kalau ini saya donorkan 1, berarti hanya berkurang 1 menjadi HPO4. Nah, bagaimana cara menghitung muatannya? Ini kan min 1 muatannya ya. Jadi min 1 dikurangi hidrogennya dilepas 1. Hidrogen itu kan bermuatan positif 1 ya. Ya sudah, dikurangi positif 1 atau dikurangi 1. Sehingga muatannya ini menjadi min 2 atau HPO4 2-. Berarti jawabannya adalah C ya. Oke, lanjut contoh soal yang ke-10. Perhatikan reaksi berikut, ada H+ sama H2O membentuk H3O+. Pernyataan berikut yang sesuai dengan teori Lewis adalah. Oke, kita akan gambar struktur Lewisnya ya. Hidrogen itu golongan 1A, dia mempunyai nomor atom 1, berarti dia mempunyai 1 proton dan 1 elektron ya. Proton itu bermuatan positif, elektron bermuatan negatif. Jadi ini ada 1 positif, 1 negatif, berarti dia netral ya. Nah, di sini ada ion hidrogen ya, ada ion H+, berarti dia mempunyai muatan positif. Nah, artinya elektronnya ini dilepaskan ya. Jadi dilepaskan sehingga dia tidak punya elektron. Berarti gambar struktur Lewisnya ya seperti ini doang. Nggak ada bulatan hitam gitu, nggak ada ya. Oke, sedangkan H2O ini hanya 2, O-nya 1, berarti ilustrasinya seperti ini. Hidrogen itu mempunyai 1 elektron ya, ini dalam keadaan netral. Kalau ini berbeda, ini berbentuk ion, jadi elektronnya tidak ada. Oke, kalau saya gambar struktur Lewisnya, hidrogen itu kan punya 1 elektron ya.
oksigen itu golongan 6A, berarti dia punya 6 elektron valensi seperti ini. Ini sudah 4, berarti ini 5, 6. Jadi ini sudah memenuhi aturan duplet, harus memenuhi 2 elektron ya. Khusus hidrogen memang. Untuk oksigen dia harus memenuhi kaidah oktet, harus memiliki 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang dia membentuk H3O+, gitu ya. Berarti 2 elektron ini atau 1 pasang elektron bebas ini disumbangkan ke sini, sehingga dia membentuk seperti ini. Saya gambar di sebelah sini aja. Jadi ini hidrogen, ini saya putar ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kayak gini. Ini hidrogennya yang tadi. Nah, 1 pasang elektron ini disumbangkan dari H2O ke hidrogen. Nah, karena dia penyumbang, menurut definisi Lewis, donor pasangan elektron itu adalah basa ya. Berarti otomatis ini adalah basanya, sedangkan yang ini adalah penerima pasangan elektron bebas, berarti dia adalah asam. Oke, pernyataan berikutnya sesuai dengan teori Lewis, ion hidrogen adalah asam. Benar ya. Yang ini otomatis salah, yang ini juga salah. H2O-nya bersifat asam, salah. H3O-nya. Oke, kita pilih jawabannya adalah A ya. Soal yang terakhir yaitu spesies yang tidak berperan sebagai basa Lewis adalah, oke, menurut Lewis basa itu adalah donor ya, donor pasangan elektron bebas. Nah, agar dia bisa berperan sebagai basa Lewis, berarti dia harus punya pasangan elektron bebas. Nah, yang ditanya adalah yang tidak dapat ya, artinya yang tidak punya pasangan elektron bebas. H2O tadi sudah punya ya, jadi gambarnya seperti ini tadi ya. Nah, DO-nya 6, ini hidrogennya 1, seperti ini. Jadi dia punya pasangan elektron bebas untuk yang A, yang B ini I itu golongan 7A. Dia itu punya 7 elektron valensi, berarti gambarnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena dia bermuatan negatif, berarti dia menerima elektron 1, berarti dia mempunyai 4 elektron bebas, jadi dia bisa bertindak sebagai basa ya. NH3 juga sama, jadi NH3 ini, N itu golongan 5A, seperti ini. Jadi dia mempunyai 5 bulatan, hidrogen hanya ini sebanyak 3, dia mempunyai 1 elektron valensi seperti ini. Jadi dia punya 1 pasangan elektron bebas, berarti dia bisa menyumbangkan. Untuk yang D, BF3, B itu golongan 3A seperti ini, dia punya 3 elektron valensi, dia berikatan dengan F sebanyak 3, F itu adalah golongan 7A. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini juga sama. F ya. Nah, ini saya gambar di sini. Aduh, seharusnya agak turun ke bawah ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, di sini BF3 dia tidak punya pasangan elektron bebas. Berarti jawabannya adalah D ya. Oke, ini adalah materi video di kesempatan kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.